Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karnoto dari Prodi Informatika Universitas Siberasia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini disuruh melakukan analisa terhadap sebuah gambar. Gambar di samping adalah sebuah gambar sistem informasi dalam proses bisnis dengan pelanggan sebagai tujuan akhir. Sistem informasi yang terkomputerisasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu perangkat keras dan suatu perangkat komputer fisik yang digunakan untuk melakukan operasi input, pemrosesan, penyimpanan, dan output. Kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak komputer khususnya program, sistem, dan aplikasi komputer yang mengatur operasi atau komputer tertentu. Kemudian ada manusia, yaitu pengguna individu dan prosesor mengoperasikan sistem. Dan input berupa data atau sekumpulan fakta. Database adalah sebuah kumpulan data yang terorganisir dengan sistem khusus. Prosedur yaitu metode pengolahan data. Yang terakhir adalah output, yaitu informasi yang merupakan hasil pengolahan data. Pun ada sistem boundary dan automation boundary. Suatu sistem harus memiliki batas sistem atau boundary, yaitu daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem atau subsistem lain atau dengan lingkungan eksternal. Batas sistem membantu untuk melihat sistem sebagai satu unit dan mewakili ruang lingkup operasi sistem. Seperti yang ditujukan pada gambar di samping adalah sebuah sistem memiliki batas-batas yang memisahkan dari lingkungan eksternal. Dalam sistem itu sendiri, ada batas-batas yang memisahkan setiap subsistem. Dalam sistem informasi yang terbatas ada bagian-bagian yang dikerjakan secara manual oleh manusia, dan ada subsistem yang berjalan secara otomatis atau dilakukan oleh sebuah komputer. Kemudian ada activity diagram. Diagram menggambarkan sebuah urutan proses demi proses dalam sebuah sistem. Diagram aktivitas digambarkan dengan menggunakan beberapa simbol seperti terlihat pada gambar samping. Kemudian ada swimline adalah kolom untuk memisahkan setiap agen yang melakukan proses atau aktivitas. Starting activity digunakan untuk menandai awal alur kerja. Hanya ada satu awal dalam diagram activity. Kemudian transition and round digunakan untuk menghubungkan suatu aktivitas dengan aktivitas yang mendahului dan mengikutinya. Kemudian ada activity digunakan untuk menyebut aktivitas atau pekerjaan. Berada synchronization split digunakan untuk membagi proses menjadi operasi paralel. Kemudian synchronization join digunakan untuk menggabungkan operasi paralel dengan decision activity dalam putusan digunakan untuk menggambarkan pilihan kondisi. Kemudian ada merge activity digunakan untuk menggabungkan kembali proses bisnis yang sebelumnya terpisah sesuai dengan aktivitas keputusan. Kemudian yang terakhir adalah ending activity atau status selesai yang merupakan bagian akhir dari alur kerja, sama seperti memulai suatu aktivitas, hanya ada satu titik akhir dalam diagram aktivitas. Kemudian ada activity diagram model workflow. Di sini menunjukkan model alur proses pemesanan pada sistem informasi, yaitu pelanggan sebagai customer, tenaga penjual sebagai supplier, dan ahli teknis sebagai technical expert dan lab system.
Proses di sini dimulai dari sisi pelanggan, di mana pelanggan membuat sebuah permintaan untuk menyediakan produk. Kemudian penjual mulai mencari produk. Jika penjual dapat mengolah sendiri, maka data mencari masuk ke dalam sistem. Jika si penjual menemui kesulitan, mereka akan meminta bantuan kepada layanan teknis. Dan teknis menyelesaikan masalah, mereka kemudian memasukkan data penelitian ke dalam sistem. Sistem akan mengolah data dan memberikan output berupa informasi penawaran produk untuk diberikan kepada pelanggan. Jika informasi yang diberikan kepada pelanggan tidak sesuai dengan yang diminta, pelanggan akan meminta pengembalian penawaran kepada penjual. Jika informasi pada kupon yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan persyaratan, pelanggan menerima pembelian. Proses order selesai untuk melanjutkan proses pembelian dengan activity diagram yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.